Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu materi farmakologi kita, yaitu Digestiva. Digestiva merupakan salah satu obat gangguan sistem pencernaan. Nah, mari kita lihat dulu pengertian Digestiva itu sendiri. Untuk pengertiannya, Digestiva merupakan obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan pada lambung usus, terutama pada keadaan defisiensi zat pembantu pencernaan. Nah, defisiensi di sini artinya adalah kekurangan zat-zat yang membantu proses pencernaan. Adapun zat-zat yang membantu proses pencernaan itu pada lambung usus sebagian besar adalah berupa enzim-enzim pencernaan seperti pepsin, amilase, lipase. Nah, untuk Digestiva sendiri biasanya ini disebut obat gangguan pencernaan atau obat-obat pencernaan. Nah, sebelum masuk ke obat Digestiva, kita lihat dulu apa yang terjadi pada tubuh kita jika mengalami kekurangan zat yang membantu pencernaan. Nah, tadi Ibu katakan bahwa zat yang membantu pencernaan itu adalah enzim-enzim. Jadi, gangguan pada enzim pencernaan dapat menyebabkan proses pengolahan makanan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh juga ikut terganggu. Jadi, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu harus dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah untuk diserap tubuh. Inilah mengapa diperlukan enzim pencernaan. Jadi enzim ini membantu mencerna nutrisi penting di dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Adapun enzim-enzimnya tadi seperti yang Ibu katakan, misalnya seperti pepsin, tripsin, kemotripsin, amilase, lipase, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini kalian dapat melihat penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan. Mungkin ini agak terlindung sedikit ya sama layar kamera. Yang pertama itu adalah gangguan metabolik. Jadi penderita penyakit metabolik umumnya memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan. Jadi proses pencernaan dan metabolismenya ini tidak berjalan dengan normal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyakit Gaucher. Jadi penyakit Gaucher ini adanya kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, di mana terjadi ketidakmampuan tubuh dalam memecah lemak, sehingga penderita penyakit Gaucher ini mengalami penumpukan lemak yang terjadi pada organ hati, sumsum tulang belakang, dan limfa. Kemudian yang ketiga, terjadinya penyakit yang menyebabkan adanya gangguan enzim pencernaan, yaitu gangguan pankreas kronis. Jadi penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup enzim untuk memecah dan menyerap makanan. Jadi akhirnya akibatnya nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh. Dan beberapa penyakit lain dapat kalian lihat di sana. Ada juga radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, dan cystic fibrosis. Nah, untuk penggolongan digestif sendiri ini terbagi menjadi dua, ya. Kalian dapat melihat di sana. Yang pertama, obat yang bekerja pada kantung empedu atau kandung empedu, dan yang kedua ada enzim pencernaan. Jadi ingat dua penggolongannya. Mari kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu obat yang bekerja pada kandung atau kantung empedu. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali pada kalian, di mana sih terdapat kandung empedu pada tubuh kita. Nah, mari kita lihat organ anatomi pencernaan berikut ini. Nah, kalian bisa melihat di sana ada organ sistem pencernaan, mulai dari bagian atas ada mulut, kemudian masuk ke di dalam mulut ada lidah, kemudian masuk ke faring, kemudian ke esofagus, dan masuk ke bagian
lambung, masuk ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, akhirnya sampai kepada anus. Dan di bagian pencernaan itu juga terdapat hati, empedu, dan pankreas. Nah, kalian lihat di sana empedu, pada bagian yang ditunjukkan bertuliskan empedu. Nah, di situ terdapat atau terletak di dekat hati dan pankreas. Bentuknya kecil ya, kantung empedu itu. Nah, mari kita lihat ukuran yang diperbesar. Yang berwarna hijau ini adalah kantung empedu. Di belakangnya adalah hati. Kemudian kantung empedu ini memiliki saluran ya, yang berwarna hijau. Bagian luarnya itu adalah saluran empedunya yang memiliki sambungan ke hati, ke pankreas, dan ke usus halus. Yang berwarna kuning pada gambar tersebut adalah pankreas, dan yang paling bawah berwarna pink itu adalah usus halus. Nah, kalian bisa membaca di sana ya, kantung empedu atau disebut juga kandung empedu atau getah empedu, gallbladder. Ya, bentuknya kecil seperti buah pir, tapi dapat menyimpan sekitar 50 ml cairan empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Warnanya hijau gelap, tapi ini bukan berasal dari warna jaringan, tetapi karena merupakan warna cairan empedu itu sendiri. Nah, mari kita lihat lagi fungsi empedu. Empedu ini terdapat di dalam kantung empedu berupa cairan ya. Cairan yang terdiri dari asam empedu atau asam kolat dan asam kenodeoksikolat serta kolesterol dan fosfolipid. Ini merupakan kandungan yang terdapat di dalam empedu. Nah, adapun fungsi dari empedu ini sendiri yaitu empedu membantu proses pencernaan lemak. Jadi lemak ini bisa dicerna dengan bantuan empedu. Kemudian fungsinya yang kedua adalah mempertinggi daya kerja lipase. Lipase ini merupakan salah satu enzim yang memecah lemak. Kemudian yang ketiga, membantu proses absorpsi atau penyerapan. Jadi empedu ini membantu proses penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Ada beberapa vitamin yang kita ketahui larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, jadi inilah 3 fungsi dari empedu. Nah, kemudian untuk contoh obat yang termasuk ke dalam golongan pengganti cairan empedu, salah satunya adalah asam ursodeoksikolat, asam kenodeoksikolat. Ya, jadi obat ini berfungsi melarutkan dan mengeluarkan batu empedu. Jadi untuk kegunaan empedu secara oral ini sebenarnya ada beberapa fungsi. Salah satunya fungsinya melarutkan dan mengeluarkan batu empedu, yaitu contohnya obat asam ursodeoksikolat dan asam kenodeoksikolat. Kalian bisa lihat pada gambar di samping, bagian yang atas itu Urdavalk, itu adalah spesialitnya atau nama dagangnya dari ursodeoxycholic acid. Kemudian di bagian bawah itu kalian bisa lihat obat generiknya dengan nama ursodeoxycholic acid juga, kandungannya 250 mg. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh obat golongan pengganti cairan empedu yang lain, yang fungsi lainnya fungsinya sebagai koleratik ya. Koleratik di sini yaitu membantu merangsang pengeluaran cairan empedu dari hati. Nah, jadi salah satu contohnya adalah Vitazim yang merupakan suplemen yang mengandung beberapa enzim dan multivitamin untuk membantu proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Gambarnya bisa kalian lihat pada bagian samping. Kalian lihat di situ komposisinya. Untuk Vitazim sendiri ada amilase, protease, lipase, asam deoksikolat, dimetilpolisiloksan, dan vitamin B kompleks. Ya, isinya kebanyakan adalah enzim-enzim dan cairan empedu.
Kemudian, nah ini adalah golongan yang kedua tadi, yaitu golongan enzim pencernaan. Adapun enzim pencernaan pada bagian lambung usus, yaitu ada enzim lambung, yaitu pepsin. Pepsin ini berfungsi menguraikan protein menjadi peptida. Untuk kegagalan lambung dalam mensekresi enzim ini sering terjadi pada pasien anemia pernisiosa dan karsinoma lambung. Nah, kemudian yang kedua ada enzim pankreas atau pankreatin. Pankreatin sendiri ini terdiri dari enzim amilase yang berfungsi memecah atau mencerna karbohidrat. Kemudian ada tripsin dan kemotripsin untuk mencerna protein. Ada lipase untuk mencerna lemak dengan bantuan cairan empedu. Nah, kemudian yang terakhir ada asam klorida atau kita sebut dengan HCl yang disekresi oleh lambung. Jadi ada banyak ternyata fungsi dari asam lambung kita sendiri ya. Kalian dapat baca di sana, mengubah pepsinogen menjadi pepsin, membuat suasana lambung menjadi asam, sehingga mempermudah penguraian protein menjadi peptida, kemudian membantu proses absorpsi garam kalsium dan besi, membantu merangsang pengeluaran getah lambung, pankreas, dan hati. Nah, untuk keadaan pada kekurangan asam lambung, jadi HCl-nya perlu diberikan dari luar, tapi harus dalam keadaan encer, jadi HCl encer, agar tidak merusak selaput lendir lambung. Nah, ini contohnya obat golongan enzim pencernaan. Kalian bisa lihat di situ namanya Panzinom ya. Kemudian ada Benozim, komposisinya juga terdiri dari enzim-enzim pencernaan. Kemudian ada Tripanzim ya. Kalian bisa baca di sana. Komposisinya ada pankreatin dan activated dimethyl polysiloxan. Nah, jadi inilah tadi sedikit penjelasan Ibu tentang materi digestiva, di mana digestiva merupakan obat gangguan saluran pencernaan dan sering disebut sebagai obat pencernaan. Dan digestiva ini memiliki dua golongan. Yang pertama ada golongan obat mengganti cairan empedu. Yang kedua ada golongan enzim pencernaan. Nah, jadi mungkin kalian bisa baca lagi materinya ya, atau bisa dengarkan lagi video ini. Nah, untuk penjelasan Ibu cukup sampai di sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.